Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Esa Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-114. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, dalam pada itu dipajang, para prajurit pun selalu bersiaga. Mereka menyadari bahwa udara Pajang terasa menjadi semakin panas sejak hilangnya Haryo Wisoko. Ada beberapa orang Tumenggung yang hilang selain Ki Tumenggung Sarpabiwada. Mereka adalah orang-orang yang bergabung dengan Haryo Wisoko. Dalam pada itu, di sebuah rumah kecil dan sederhana di sudut kota Pajang, 3 orang sedang duduk di amben bambu di ruang dalam rumah itu. Wajah mereka nampak bersungguh-sungguh. Agaknya mereka memang sedang membicarakan masalah yang sangat penting. Orang-orang Pajang yang dungu itu percaya bahwa Haryo Wisoko sendirilah yang memimpin pasukan yang bergerak di luar kota. Ki Gede Pemanahan sendiri telah turun tangan memimpin pasukan khusus untuk memburu Haryo Wisoko itu. Ketiga orang itu mengangguk-angguk, namun seorang di antara mereka tersenyum sambil berkata, "Bagaimana mungkin Pajang dapat menjadi besar di bawah pimpinan orang-orang dungu seperti itu? Kapan kita akan bertindak? Mumpung Ki Gede Pemanahan belum pulang." Ya, kita harus segera bertindak. Jika Ki Gede Pemanahan menyadari bahwa dirinya telah dikelabui, maka ia akan segera pulang. Bukankah kita ingin memasuki istana? Iya, aku akan membunuh Sultan Hadiwijoyo dengan tanganku. Jika 2 orang utusan Kakang Mas Haryo Penangsang pernah gagal, maka aku tidak akan gagal. Apakah Angger Haryo Wisoko yakin bahwa kita akan dapat memasuki istana? Kalau 2 orang utusan Kakang Mas Haryo Penangsang dapat memasuki bilik tidur Sultan Hadiwijoyo, kenapa aku tidak? Kedua orang yang lain termangu-mangu sejenak. Sementara itu Haryo Wisoko yang sebenarnya tidak pernah keluar dari kota itu berkata selanjutnya, "Aku akan membunuhnya dengan keris pusakaku sendiri." "Kapan kita akan melakukannya?" "Jangan tergesa-gesa," jawab Haryo Wisoko. "Tentu saja dalam waktu yang tidak terlalu lama, agar pemanahan yang dungu itu masih belum sempat pulang." "Apakah Ki Gede sekarang belum pulang?" "Tentu belum. Pasukan kecil itu juga belum. Bahkan mungkin Ki Gede Pemanahan tidak akan pernah pulang, karena Pemanahan akan dapat terjebak oleh kesombongannya sendiri." "Maksud Angger?" "Para pengikutku bukan orang-orang yang bodoh seperti orang-orang Pajang. Mereka mempergunakan otak mereka dengan baik. Pasukan Ki Gede Pemanahan yang kecil itu tentu akan dapat dijebak oleh orang-orangku, sehingga pasukan itu dapat dilumatkan menjadi debu." Kedua orang yang lain pun mengangguk-angguk. Sementara itu Haryo Wisoko pun berkata selanjutnya, "Sebenarnya lah, aku masih menunggu Paman Jolomanik." "Apakah Resi Jolomanik akan datang?" "Iya, Paman Resi Jolomanik akan datang dalam 1-2 hari ini. Kemudian kita dan beberapa orang pilihan akan memasuki istana." "Apakah kita akan dapat menembus para prajurit yang bertugas?" "Kita bukan orang-orang bodoh yang hanya mengandalkan tenaga dan kemampuan kewadakan. Karena itu aku menunggu Paman Resi Jolomanik yang telah putus saliring ilmu. Paman menguasai ilmu sirep dengan baik, sehingga dengan ilmu sirep,
maka penjagaan di istana akan menjadi sangat lemah. Kedua orang yang lain itu mengangguk-angguk, namun seorang di antara mereka pun bertanya pula, "Bagaimana dengan Kanjeng Sultan sendiri? Apakah sirup itu akan berarti?" "Kita tidak melontarkan sirup di siang hari pada waktu Kanjeng Sultan sedang tidur, maka sirup akan membuatnya menjadi semakin nyenyak. Kanjeng Sultan tidak akan sempat membuat perlawanan atas sirup yang menyentuhnya, sehingga sirup itu pun akan mencekamnya seperti pada orang lain." "Itu yang kita harapkan. Tetapi jika yang terjadi lain, apakah di antara kita tidak ada yang dapat menghadapinya? Kanjeng Sultan memang seorang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi, tetapi Resi Jolomanik juga orang yang memiliki ilmu tidak terbatas di samping ilmu sirupnya. Seandainya kemampuan Resi Jolomanik tidak ada seorang pun di antara kita yang dapat membantunya, setidak-tidaknya aku sendiri akan dapat mengisi kekurangan paman Resi Jolomanik." Kedua orang itu mengangguk-angguk pula, namun seorang di antara mereka bertanya, "Bagaimana kita tahu tentang Ki Gede Pemanahan?" "Jangan bodoh, jika pasukan kecil itu belum kembali, Ki Gede pun tentu belum kembali. Jadi kerja kita sekarang menunggu Resi Jolomanik." "Iya, kita sudah kehilangan banyak waktu. Apakah kau dapat menggantikan peran paman Resi Jolomanik? Jika kau mempunyai ilmu sirup yang kuat, serta tingkat ilmumu sama dengan paman Resi Jolomanik, aku bersedia untuk melakukannya malam nanti." Orang itu tidak menjawab. Meskipun demikian, di hatinya ia tidak segera mengakui bahwa ilmunya tidak dapat menandingi ilmu Resi Jolomanik, kecuali ilmu sirup. Orang itu memang harus mengakui bahwa ia tidak mempunyai kemampuan melontarkan ilmu sirup. Namun mereka harus tunduk kepada keputusan Haryo Wisoko. Mereka harus menunggui Resi Jolomanik. Hari itu memang merupakan hari yang sangat tegang. Di rumah kecil dan sederhana itu Haryo Wisoko mengatur kekuatannya. Bahkan ia mampu mengendalikan pasukannya yang berkeliaran di luar kota raja. Setiap hari para penghubung datang menemuinya dengan 1000 macam cara. Sebagian dari mereka menyamar menjadi penjual hasil bumi di pasar. Yang lain membawa gerabah dengan kuda beban berkeliling dari padukuhan ke padukuhan. Bahkan Haryo Wisoko mempunyai penghubung perempuan yang berpura-pura berjualan nasi tumpang berkeliling dari rumah ke rumah. Ternyata ketajaman penglihatan para petugas Sandi Pajang masih belum mampu melihat kenyataan dari orang-orang yang menyamar itu. Mereka masih mempunyai peluang untuk keluar masuk pintu gerbang kota. Dalam pada itu, sebenarnya lah bahwa Haryo Wisoko masih berada di dalam kota. Pasukannya sengaja melontarkan kesan, seolah-olah Haryo Wisoko telah berhasil melarikan diri keluar kota dan memimpin langsung pasukannya, yang membuat berbagai macam kerusuhan untuk menimbulkan keresahan di wilayah Pajang, terutama daerah yang tidak terlalu jauh dari kota raja. Ternyata yang diharapkan datang oleh Haryo Wisoko itu datang lebih cepat. Malam itu, ketika pintu rumah kecil itu sudah tertutup rapat, maka terdengar seseorang mengetuk perlahan-lahan. Haryo Wisoko dan penghuni rumah itu yang lain masih belum tidur. Mereka pun segera bersiap menghadapi segala kemungkinan. Namun tiba-tiba saja terdengar suara di luar. "Kali bening iline ngidul." Haryo Wisoko menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada berat ia pun bertanya, "Iwae?" "Bader bang." Haryo Wisoko pun kemudian berdesis kepada pemilik rumah itu yang berbaring di amben bambu di ruang dalam untuk membukanya. "Bukalah, tentu kawan sendiri."
Pemilik rumah itu, seorang pengikut Haryo Wisoko yang yakin akan kebenaran perjuangannya, melangkah ke pintu. Diangkatnya selarak pintu itu dan kemudian dibukanya. Dua orang berdiri di depan pintu. Seorang di antaranya adalah seorang yang umurnya sudah lebih dari setengah abad. Janggutnya yang tidak terlalu panjang, kumis serta jambangnya yang terjulur di bawah ikat kepalanya sudah nampak memutih. Sementara itu, yang seorang lagi adalah seorang yang bertubuh tinggi agak kekurus-kurusan, tetapi pandangan matanya tajam setajam mata burung hantu. "Marilah paman berdua," Haryo Wisoko mempersilahkan. Kedua orang itu pun kemudian melangkah masuk. Sejenak kemudian, keduanya telah duduk di ruang dalam ditemui Haryo Wisoko dan dua orang kawannya yang tinggi di rumah kecil itu. Sementara pemilik rumah itu pun telah pergi ke dapur untuk merebus air. "Selamat datang paman berdua." Orang yang janggut dan kumisnya sudah putih tersenyum sambil menjawab. "Terima kasih Haryo Wisoko. Bagaimana dengan keadaanmu?" "Baik Paman Resi. Kami memang menunggu-nunggu kedatangan Paman Resi Jolomanik dan Paman Wimbo Atmoko." Resi Jolomanik tertawa. Katanya, "Hehehe, kau menunggu-nunggu kedatanganku jika kau sangat memerlukannya. Jika tidak, kau melupakan aku." "Tidak, bukan begitu Paman. Aku tidak melupakan Paman, tetapi karena kesibukan yang mengurungku, sehingga aku tidak dapat pergi kemana-mana. Apalagi sekarang, bukan saja kesibukanku yang mengikat aku di kota raja, tetapi pemanahan telah menebarkan orang-orangnya untuk mencariku." "Kau takut menghadapi pemanahan?" "Bukan takut Paman, tetapi aku tidak dapat ingkar dari kenyataan bahwa ia mempunyai prajurit yang terlalu banyak untuk dilawan." "Jadi apa menurut rencanamu?" "Pemanahan telah aku pancing keluar." "Maksudmu?" "Orang-orangku menebarkan dongeng bahwa aku telah menyusup keluar kota raja dan memimpin pasukan untuk membuat resah." Resi Jolomanik mengangguk-angguk, sementara Ki Wimbo Atmoko bertanya, "Ki Gede Pemanahan mencarimu?" "Iya, ia membawa pasukan kecil yang sangat tangguh untuk memburuku. Pasukanku yang berada di luar masih terus menyebarkan cerita itu. Dimanapun mereka berhenti, mereka selalu menyebut-nyebut namaku yang memimpin langsung pasukan yang selalu menimbulkan keresahan itu." Ki Wimbo Atmoko tertawa. Katanya, "Hahaha, kau memang cerdik Haryo Wisoko. Sekarang, tanpa Ki Gede Pemanahan, maka Kanjeng Sultan Hadiwijaya yang perkasa itu tidak akan mampu menyelamatkan dirinya." "Apa yang akan kita lakukan?" bertanya Resi Jolomanik. "Masuk ke dalam istana dan menikam jantung Hadiwijaya dengan kerisku ini." "Oh," Resi Jolomanik mengangguk-angguk. "Kenapa tidak segera kau lakukan?" "Aku menunggu Paman Resi Jolomanik." "Menunggu aku?" "Paman tahu itu. Paman berdua adalah orang yang berilmu tinggi. Paman Resi Jolomanik memiliki kemampuan ilmu sirap." Resi Jolomanik tersenyum. Katanya, "Jadi, kita akan memasuki istana dengan menebarkan sirap lebih dahulu." "Iya, Sultan Hadiwijaya tidak akan termakan oleh sirap betapapun tajamnya. Yang penting semua pengawalnya tertidur. Kita akan dapat memasuki istana dengan leluasa dan langsung menuju ke bilik tidur Sultan Hadiwijaya. Jika ia sudah tertidur sebelum sirap ditebarkan, maka ia tidak mempunyai kesempatan untuk melawan. Tetapi seandainya ia masih tetap terbangun, kita akan menyelesaikannya.
kita akan membunuhnya dalam satu pertempuran. Perang tanding. Jika paman menghendaki, kau yang aku maksudkan. Ah, paman masih saja mempermainkan aku. Resi Jolo Manik tertawa. Demikian pula Ki Wimbo Atmoko yang tertawa berkepanjangan. Katanya, hahaha, kau masih pandai merajuk. Paman, aku sudah merasa sangat letih menghadapi permainan Ki Gede Pemanahan. Aku ingin segera berakhir. Aku ingin Sultan Hadiwijoyo mati dan terjadi kekosongan pemerintahan di Pajang. Sepeninggal Hadiwijoyo, pengaruh Pajang akan segera menyusut. Aku tidak yakin bahwa Benowo mempunyai wibawa seperti ayahnya. Sekarang, kau berharap aku mengakhiri permainan ini? Iya. Setelah Hadiwijoyo terbunuh, bagaimana dengan Pemanahan? Pemanahan tidak akan mendapatkan banyak pengikut. Pajang akan terpecah. Mungkin Pemanahan dan Sutowijoyo akan berdiri di satu pihak dan Pangeran Benowo di pihak lain. Sementara itu, gerakan untuk menguasai cincin yang dibawa oleh Pangeran Benowo itu masih saja terjadi. Keinginanku untuk memiliki cincin kerajaan itu pun belum padam juga. Resi Jolo Manik mengangguk-angguk. Katanya, baiklah, aku akan membantumu membunuh Hadiwijoyo. Tetapi biarlah aku beristirahat sehari besok. Baru besok malam, kita akan memasuki istana. Tentu paman, tentu tidak malam ini. Besok aku akan bersiap-siap. Aku masih akan memanggil Tumenggung Sarpabiwada untuk bersiap menghadapi segala kemungkinan di luar istana. Jangan bodoh, berkata Resi Jolo Manik. Jika kau mempersiapkan pasukan, maka rencanamu tentu akan tercium. Menurut pendapatku, lebih baik kita 4 atau 5 orang saja memasuki istana yang tidak dijaga karena para penjaganya tertidur. Mungkin Sultan Hadiwijoyo sendiri tidak tertidur, tetapi ia tidak akan dapat berbuat banyak menghadapi kita. Haryo Wisoko mengangguk-angguk. Katanya, baiklah paman, mana yang baik menurut paman akan kami lakukan. Nah, sekarang beri aku minum dan makan apa saja yang ada. Aku haus dan lapar. Baik, baik paman. Seorang dari kawan-kawan Haryo Wisoko itu pun pergi ke dapur. Air yang dijerang oleh pemilik rumah itu pun sudah mendidih. Sejenak kemudian, maka dihidangkan wedang jahe yang bukan saja masih mengepul, tetapi wedang jahe itu akan dapat menghangatkan tubuh mereka di malam yang dingin. Dalam pada itu, di dalam pasukannya yang sudah menyusut, Raden Sutowijoyo, Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan masih belum dapat menentukan kapan mereka akan bergerak. Para petugas sandi masih memberikan pertimbangan agar mereka tetap berada di tempat. Bahkan mereka harus memperkuat pertahanan mereka karena kemungkinan buruk dapat saja terjadi setiap saat. Busur dan anak panah pun selalu dipersiapkannya. Di sudut-sudut padukuhan telah ditempatkan gardu-gardu perondaan. Bahkan tangga bambu untuk para peronda yang bertugas mengawasi keadaan di luar padukuhan itu. Sementara itu, kelompok-kelompok kecil pun selalu meronda di seputar padukuhan itu di malam hari. Di tengah malam, 2 orang petugas sandi telah menemui Raden Sutowijoyo, Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan. Mereka memberitahukan bahwa beberapa orang berkuda telah mendatangi dan kemudian bergabung dengan pasukan Haryo Wisoko itu. Siapakah mereka? Mungkin seorang di antara mereka adalah Haryo Wisoko itu sendiri. Raden Sutowijoyo termangu-mangu sejenak. Dengan nada datar ia pun berkata, apakah kita akan menyergap mereka? Sulit dilakukan, Raden.
Kekuatan mereka terlalu besar bagi pasukan kecil ini. Pengalaman mereka terjebak sampai 2 kali, membuat mereka menjadi sangat berhati-hati. Raden Sutawijaya termangu-mangu sejenak, sementara itu Pangeran Benowo pun bertanya, "Bagaimana dengan para prajurit yang berada di Prambanan? Bukankah mereka telah dibersihkan dari pengaruh beberapa orang pengikut Haryo Wisoko?" "Iya," petugas sandi itu mengangguk-angguk. "Tetapi Prambanan masih jauh." "Berkuda?" "Kami akan mencoba. Seorang kawan kami akan pergi ke Prambanan. Jika keadaan memungkinkan, kita akan dapat bergerak bersama-sama dengan para prajurit yang berada di Prambanan." Dalam pada itu, Ki Gede Pemanahan pun telah menyetujui rencana untuk menghubungi para prajurit di Prambanan. Demikianlah, maka salah seorang penghubung telah pergi ke Prambanan dengan berkuda. Ia telah diizinkan mempergunakan kuda Ki Bekel yang tegar dan besar itu. "Kami menunggu beritamu," berkata Raden Sutawijaya. "Baik, Raden." Di tengah malam, penghubung itu memacu kudanya. Ia harus memilih jalan yang aman agar ia tidak terperosok ke dalam jebakan pasukan Haryo Wisoko. Ketika petugas sandi itu sampai di Prambanan, maka mereka melihat satu kenyataan yang mendebarkan. Prambanan memang sudah diyakini bersih dari pengikut Haryo Wisoko, tetapi pasukan yang ada di Prambanan kemudian adalah pasukan yang baru tersusun. Sebagian besar dari mereka adalah prajurit-prajurit yang masih muda dan belum berpengalaman. Senopati Pajang yang ditugaskan di Prambanan itu adalah seorang lurah yang juga terhitung masih muda. "Kami akan melaksanakan perintah Raden Sutawijaya," berkata Ki Lurah Songgoboyo. Petugas sandi itu mengangguk-angguk. Katanya, "Siapkan prajurit, Ki Lurah. Apa adanya, biarlah aku memberikan laporan kepada Ki Gede Pemanahan." "Baik," berkata Ki Lurah. Namun katanya kemudian, "Kedatanganmu memberikan kemungkinan-kemungkinan baru bagi kami. Petugas sandi kami yang berpengalaman memperhitungkan bahwa pasukan yang semula kurang jelas bagi kami, yang agaknya adalah pasukan Haryo Wisoko, sebagaimana kau katakan, memang bergerak ke selatan." "Iya, mereka memang bergerak ke selatan. Tetapi apakah Ki Lurah juga menangkap isyarat kehadiran pasukan yang lain?" "Iya, tetapi nampaknya pasukan itu tidak cukup kuat untuk menghadapi pasukan Haryo Wisoko itu. Pasukan itu adalah pasukan liar yang masih belum dapat kami ketahui dengan jelas." "Apa yang sudah Ki Lurah persiapkan di sini?" bertanya petugas sandi itu. "Kami mempunyai orang yang cukup, tetapi sebagian besar belum berpengalaman. Ketika aku membawa 10 orang di antara mereka untuk memburu sekelompok perampok, maka ketika terjadi pertempuran, ada di antara prajuritku justru terkencing-kencing. Dalam ketakutan itu, hampir saja ia harus menyerahkan nyawanya. Untunglah seorang prajurit yang berpengalaman sempat menyelamatkannya." Petugas sandi itu menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada dalam ia pun berkata, "Aku akan segera kembali untuk memberikan laporan. Mungkin ada perintah dari Ki Gede Pemanahan bagi Ki Lurah." "Apapun yang diperintahkan akan kami lakukan dengan kekuatan yang ada pada kami." "Aku mohon diri, Ki Lurah. Aku mohon Ki Lurah mempersiapkan pasukan Ki Lurah. Jika Ki Gede Pemanahan memerintahkan pasukan ini membentur pasukan Haryo Wisoko, maka tugas itu memang sangat berat. Tetapi pasukan Raden Sutawijaya tentu akan bersama-sama dengan Ki Lurah." Petugas sandi itu pun kemudian telah dipertemukan dengan prajurit sandi yang bertugas di Prambanan. Mereka dapat bertukar keterangan, sehingga gambaran mereka tentang pasukan Haryo Wisoko itu menjadi semakin jelas. Ketika prajurit sandi dari pasukan Raden Sutawijaya itu kembali ke pasukannya, maka seorang petugas sandi dan seorang penghubung dari pasukan Pajang yang berada di Prambanan itu menyertainya.
Kedua orang itu pun kemudian langsung menghadap Raden Sutawijoyo, Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan untuk memberikan beberapa keterangan tentang keadaan mereka di Prambanan serta gerakan-gerakan pasukan di sekitarnya. Nampaknya pasukan yang ternyata adalah pasukan Haryowisoko itu memang akan menuju ke Prambanan, berkata petugas sandi dari Prambanan itu. Kita akan bergerak bersama-sama, berkata Raden Sutawijoyo. Petugas sandi dari Prambanan itu ternyata mengenal lingkungan itu dengan baik. Karena itu, maka bersama-sama dengan petugas sandi dan penghubung dari Prambanan itu, Raden Sutawijoyo telah membuat rencana penyergapan atas pasukan Haryowisoko itu. Mudah-mudahan Haryowisoko ada di antara mereka, desis Pangeran Benowo. Tetapi mereka tidak mempunyai waktu lagi untuk menyergap pagi itu. Sementara itu langit sudah menjadi terang. Karena itu maka mereka merencanakannya untuk menyergap pasukan Haryowisoko itu di hari berikutnya. Raden Sutawijoyo pun telah mengatur padukuhan-padukuhan yang akan menjadi landasan serangan mereka. Mereka telah bersepakat di mana pasukan dari Prambanan itu akan menempatkan diri. Kemudian di padukuhan manakah pasukan Ki Gede Pemanahan itu akan berhenti. Kita akan menyergap pasukan itu sebelum fajar esok pagi, berkata Raden Sutawijoyo. Baik Raden, Ki Lurah Songgoboyo akan menyiapkan pasukannya di tengah malam. Kita harus membuat hubungan dahulu sebelum penyergapan itu dilakukan. Ki Lurah akan menghadap Raden nanti malam. Demikianlah, setelah mereka mendapat kesepakatan, maka kedua orang prajurit dari Prambanan itu pun mohon diri. Jika ada masalah, beritahukan kepada kami, pesan Pangeran Benowo. Ya Pangeran, tetapi Pangeran jangan kecewa terhadap prajurit-prajurit dari Prambanan yang sebagian besar masih belum berpengalaman itu. Tetapi bukankah mereka telah mendapatkan latihan-latihan yang cukup? Mereka sampai sekarang masih tetap ditempa dalam latihan-latihan, tetapi memang agak tergesa-gesa. Ketika pasukan Prambanan dibersihkan dari pengaruh Haryowisoko, maka Prambanan seakan-akan menjadi kosong, sehingga disusun pasukan itu dengan pertimbangan yang kurang masak. Tetapi Ki Lurah telah menjalankan tugasnya dengan baik. Latihan-latihan itu memang tidak boleh berhenti. Iya, dibimbing oleh beberapa orang prajurit yang sudah berpengalaman Pangeran, tetapi kemajuannya terasa lamban sekali. Pada suatu saat, mereka akan disebut berpengalaman. Pada mulanya, semuanya memang belum berpengalaman. Petugas sandi dan penghubung dari Prambanan itu mengangguk-angguk. Ketika matahari naik, maka petugas sandi dan penghubung dari Prambanan itu pun minta diri. Mereka harus segera menghubungi Ki Lurah Songgoboyo agar Ki Lurah segera mempersiapkan pasukannya. Sejenak kemudian, keduanya telah berpacu di Jalan Bulak. Mereka harus memperhitungkan sebaik-baiknya jalan manakah yang dapat mereka lewati agar mereka tidak tersesat memasuki lingkaran pengamatan pasukan Haryowisoko. Ketika hasil kesepakatan kedua orang prajurit dari Prambanan itu dengan Raden Sutawijoyo dilaporkan kepada Ki Lurah, maka Ki Lurah pun berdesis. Kita kumpulkan semua pemimpin kelompok. Setelah kita berbicara tentang rencana gerak pasukan kita, kalian berdua dapat beristirahat. Agaknya kalian telah menempuh perjalanan jauh dan tidak tidur semalam suntuk. Kepada para pemimpin kelompok, Ki Lurah Songgoboyo telah menguraikan rencana gerakan mereka malam nanti. Para pemimpin kelompok harus mempersiapkan para prajurit mereka sebaik-baiknya. Kita tahu bahwa pasukan Haryowisoko itu adalah pasukan yang kuat dan berpengalaman, apalagi jika dipimpin langsung oleh Haryowisoko sendiri. Namun kita adalah prajurit-prajurit yang terikat pada tatanan keprajuritan.
Kita harus menjalankan perintah yang diberikan oleh Ki Gede Pemanahan. Para pemimpin kelompok itu mengangguk-angguk. Berikan petunjuk-petunjuk untuk bekal bagi para prajurit itu. Besarkan hati mereka agar mereka yakin bahwa mereka adalah prajurit Pajang yang besar. Para pemimpin kelompok itu masih mengangguk-angguk, tetapi para pemimpin kelompok itu tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa prajurit-prajurit mereka adalah prajurit-prajurit muda yang benar-benar belum berpengalaman. Sedangkan pasukan Hardjowisoko adalah prajurit-prajurit yang sudah ditempa oleh panasnya medan pertempuran di mana-mana dalam waktu yang lama. Sedangkan mereka yang tidak berasal dari keprajuritan juga terdiri dari orang-orang yang hidupnya diselimuti oleh percikan bunga api yang memancar dari dentang senjata yang beradu. Tetapi para pemimpin kelompok itu tidak akan dapat mengingkari tugas yang dibebankan di pundak mereka. Yang kemudian dapat mereka lakukan adalah mempersiapkan pasukan mereka, memberikan petunjuk-petunjuk, serta kesadaran bahwa mereka memang prajurit-prajurit Pajang. Kalian telah memilih dunia pengabdian kalian. Tunjukkan kepada Pajang bahwa kalian benar-benar ingin mengabdi. Para prajurit yang sebagian besar masih muda dan belum berpengalaman itu menjadi berdebar-debar. Mereka sadar bahwa lawan yang akan mereka hadapi adalah lawan yang keras dan kasar. Sementara itu, mereka sendiri masih merasa belum memiliki bekal yang cukup. Tetapi seperti yang dikatakan oleh pemimpin kelompok mereka, bahwa mereka telah memilih, mereka memasuki dunia keprajuritan dengan tekad untuk mengabdi kepada Pajang yang besar. Apapun yang akan terjadi, itu adalah akibat dari pilihan mereka sendiri. Para pemimpin kelompok itu pun kemudian telah memerintahkan para prajurit mereka untuk memeriksa senjata-senjata mereka serta perlengkapan-perlengkapan yang lain yang akan mereka bawa ke medan perang. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.